Perkenalkan, saya Tirsa Buru Pardede dengan NIM 20105211049. Di sini, saya akan melakukan analisis penerapan rancangan percobaan melalui rancangan acak lengkap, dan saya akan melakukan uji lanjutnya melalui Excel. Untuk kasus yang saya gunakan yaitu pengaruh suhu atau S-bleaching terhadap kadar selulosa dari serat batang sagu. Suhu atau S terdiri dari 6 taraf, yaitu 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius. Variabel tetap. Waktu proses 1 jam, jenis larutan hidrogen peroksida 30%, perbandingan larutan dengan bahan 20:1. Kecepatan pengadukan 200 rpm. Kadar selulosa di sini saya sudah siapkan tabel dan datanya. Untuk perlakuan di sini ada 6, mulai dari S20 sampai S70. Untuk ulangan di sini ada 2. Dimulai dari perhitungan jumlah itu dari rumus sum seperti biasa, dalam kurun sel yang akan dihitung jumlahnya. Kemudian untuk rata-ratanya itu dari rumus average seperti biasa, dalam kurun sel yang akan dihitung rata-ratanya. Kemudian ini bisa langsung di drag ke bawah agar memudahkan untuk menghitung jumlah dan rata-ratanya. Seperti ini, dan ini bisa diubah dengan angka yang lain. Itu di belakang koma ada 3 di sini. Seperti ini, begitupun dengan yang di sini. Ini juga bisa diubah 2 angka di belakang koma agar sama dengan yang lain, dan seperti ini. Untuk total dan rata-ratanya di sini sama rumusnya dengan yang tadi. Untuk total atau jumlah itu dari rumus sum, untuk rata itu dari rumus average. Ini juga bisa langsung di drag ke samping seperti ini. Lanjut untuk menghitung ANOVA-nya dengan menggunakan Excel itu kita bisa klik data di sini, kemudian pilih data analisis. Kita tunggu sebentar untuk memprosesnya. Kemudian di sini pilih ANOVA single factor, kemudian klik OK. Kemudian untuk input range-nya itu seluruh datanya. Ini. Kemudian ini dicentang. Ini bisa pilih rows. Kemudian ini bisa pilih output range. Untuk output range-nya ini sel yang akan ditempatkan ANOVA yang dihitung dari Excel ini. Sebenarnya di sini sudah ada, tapi untuk lebih memahami bisa dibuat ulang di sini. Kemudian klik OK. Dan jadinya seperti ini. Sama dengan yang di atas tadi. Ini ANOVA-nya. Source of variation itu sumber keragaman atau SK. Di sini saya sudah ganti di sini. Untuk SS itu dari jumlah kuadrat, untuk DF itu dari derajat bebas, untuk MS itu dari kuadrat tengah. Kemudian di sini F itu ini sudah benar F value. Untuk F grid ini bisa tambahkan 5% agar lebih jelas. Kemudian untuk between groups itu sama, hal itu sama. Ini bisa dihapus kembali karena sudah ada di sini. Ini sebagai contoh, bisa di-delete. Ini bisa
bisa di clear content. Untuk ini itu agar lebih rapi, ini bisa diatur sedikit. Lanjut untuk menentukan uji ANOVA-nya secara manual. Di sini sumber keragaman ada perlakuan, ada galat dan total. Untuk jumlah kuadrat di sini itu jika perlakuan sama dengan sum SQ, ada rumusnya di sini. Kemudian dalam kurung sel yang berwarna biru ini di sini jumlah ini dibagi dengan konta. Kemudian dalam kurung ulangan 1 dan 2 di sini dikurang dengan faktor koreksi. Bisa dilihat warnanya karena lebih memudahkan. Kemudian bisa enter. Untuk JK galatnya itu dari pengurangan total dan perlakuan. Sebelum itu terlebih dahulu untuk JK total itu dari rumus sum SQ dalam kurung seluruh sel data yang di sini dikurang dengan faktor koreksi, bisa dilihat warnanya. Kemudian enter. Lanjut untuk JK galat itu JK total dikurang dengan JK perlakuan. Enter. Lanjut untuk derajat bebas. Derajat bebas perlakuan itu bisa dilihat di sini sama dengan konta dalam kurung sel yang berwarna biru di sini. Perlakuan dikurang dengan 1. Kemudian enter. Untuk DB total terlebih dahulu yang dihitung sama dengan konta dalam kurung sel yang berwarna biru di sini. Seluruh sel data yang di sini dikurang 1 juga. Kemudian enter. Lanjut untuk DB galat itu pengurangan dari DB total dengan DB perlakuan. Enter. Selanjutnya untuk kuadrat tengah atau KT. KT perlakuan itu sama dengan DB-nya di sini. Terlebih dahulu JK-nya, JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Bisa dilihat selnya di sini yang berwarna biru dan merah. Kemudian enter. Ini sama rumusnya ke bawah, JK dibagi dengan DB. Jadi ini bisa sebenarnya langsung di drag seperti ini. Bisa dicek ulang dan ternyata sudah benar. Lanjut untuk F hitung itu bisa dilihat rumusnya di sini. Pembagian dari KT perlakuan dibagi dengan KT galatnya. Kemudian enter. Untuk 6-nya di sini itu rumusnya bisa dilihat di sini dari if dalam kurung seperti ini rumusnya sampai balas kurung di sini, kemudian enter. Untuk F tabel 5%-nya itu dari rumus Vince dalam kurung 0,05 karena 5%. Kemudian DB perlakuan dikomakan dengan DB galat. Enter. Untuk F tabel 1% sama yang tadi, hanya diganti dengan 0,01. Enter. Lanjut. Sebelum lanjut itu untuk faktor koreksinya itu dapat ditentukan dari jumlah seluruh data dikuadratkan dibagi dengan konta dalam kurung seluruh data yang ada di sini. Kemudian enter. Untuk faktor koreksinya itu dipakai tadi ke dalam sumber keragaman di sini untuk JK-nya, jumlah kuadrat. Selanjutnya uji lanjut. Yang pertama-tama BNT. Untuk BNT di sini itu bisa dilihat rumusnya di sini. Bisa dilihat rumusnya dan warna selnya yang lebih jelas. Kemudian bisa di enter untuk lihat hasilnya. Kemudian untuk perlakuan itu dari sini, ratanya itu dari sini. Kemudian tentukan selisihnya. Selisih dari yang pertama-tama yang paling terbesar
ini bisa ditentukan urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Bisa diklik data, kemudian sort, kemudian ini bisa pilih rata, kemudian ini bisa dipilih largest to smallest untuk besar ke kecil, kemudian bisa klik OK dan seperti ini. Lanjut untuk selisih, itu pengurangan, bisa dilihat selnya yang berwarna di sini, pengurangan dari data yang terbesar dengan data yang kedua terbesar untuk selisih di sini. Kemudian bisa dimasukkan F4 karena akan digunakan sebagai pembanding ketat. Jadi ini bisa langsung di drag ke bawah seperti ini. Lanjut untuk selisih di sini sama, jangan lupa masukkan F4 sebagai dolarnya. Di sini juga sama. Begitupun dengan yang di sini, dan begitupun dengan selisih yang terakhir di sini. Untuk penotasiannya ini bisa diperbaiki sebelumnya agar lebih rapi. Lanjut untuk penotasiannya di sini itu perbandingan dari selisihnya dengan BMT-nya di sini. Jika lebih kecil maka non signifikan, jika selisihnya lebih besar dari BMT-nya yang di sini itu maka diberikan bintang 1 karena kita gunakan hanya sampai 5%. Begitu seterusnya sampai selisih yang terakhir. Bisa dicek di sini untuk 2,52 itu lebih kecil dari 4,316. Jadi non signifikan. Kemudian bisa diberi notasinya di sini. Untuk lebih jelasnya bisa diberikan warna di sini sebagai batasannya. Di sini saya berikan warna kuning untuk A ini, untuk B ini, untuk C ini, untuk D ini. Jadi bisa diberikan notasinya sesuai warnanya di sini sampai yang terakhir D. Kemudian lanjut di sini untuk perlakuan ratanya ini bisa dikupas dari sini. Kemudian ini bisa diurutkan kembali dari kecil ke besar. Pilih rata, pilih smallest to largest, oke. Telah terurut dari kecil ke besar. Ini bertujuan untuk membandingkan penotasiannya, dan pada kesimpulannya itu notasinya itu sama saja. Untuk raratanya di sini itu bisa dilihat ini rumusnya ditambah dengan BMT yang ada di sini, bisa dilihat misalnya yang berwarna merah. Kemudian jangan lupa masukkan dolar agar memudahkan elemen dragnya ke bawah seperti ini. Kemudian ini bisa dicek untuk pemberian notasinya itu bisa dicek di sini apakah 32,21 lebih besar dari 27,89, ternyata iya. Begitu seterusnya sampai 32,21 itu lebih kecil dari rata di sini. Seperti di sini, berarti di sini di stopkan pemberian notasi A, cukup sampai di sini. Begitupun dengan B, bisa dilihat di sini 34,73 apakah lebih besar dari 30,41, jika ya diberi notasi B sampai ratanya itu lebih besar. Bisa dilihat sampai di sini, sehingga cukup sampai di sini pemberian notasi B. Begitu seterusnya. Kemudian untuk
notasinya di sini ini bisa diberikan A pada baris yang paling bawah di sini A, di sini AB, begitu seterusnya sampai yang terakhir di sini hanya sebagai D. Kemudian yang kedua lanjut untuk BNJ, ini Ki A dalam kurung P, P itu 5,03 untuk perlakuan enam dan galat 6. Ada pada tabel buku itu 5,03. Kemudian untuk SQRT-nya di sini dalam kurung KTG bagi R ini bisa dilihat rumusnya di sini. Kemudian tekan enter untuk lihat hasilnya. Setelah itu untuk BNJ bisa dilihat di sini rumusnya dari perkalian antara QE yang tadi dikali dengan SQRT-nya. Kemudian enter untuk melihat hasilnya. Kemudian untuk tabel di sini itu bisa dilihat di sini sama dari besar ke kecil, jadi ini bisa di copy paste, sisa notasinya nanti yang berubah sedikit karena perbandingannya di sini dengan BNJ. Jadi ini langsung dibandingkan dengan BNJ. Jika lebih kecil dengan BNJ maka non signifikan. Jika lebih besar dari BNJ maka berpengaruh nyata, bisa diberikan bintang 1. Begitu seterusnya sampai akhir. Di sini bisa dicek 2,52 lebih kecil dari 5,17 maka diberikan non signifikan. Untuk pemberian notasinya di sini bisa dilihat dari warna batasannya di sini yang berwarna kuning saya berikan dari sini sampai sini A, bisa dilihat untuk B sampai sini, bisa juga dilihat sampai bawahnya C. Jadi notasinya seperti ini. Lanjut untuk Duncan. Untuk Duncan ini ini juga bisa dikopas tabelnya. Sisa notasinya nanti yang akan diganti sedikit karena ada perbedaan dengan notasinya. Di sini telah terurut dari besar ke kecil. Selisihnya di sini bisa dilihat. Sebelum itu tentukan terlebih dahulu standar dari deratannya, bisa dilihat rumusnya di sini. Kemudian bisa tekan enter untuk melihat hasilnya seperti ini. Tabel ini merupakan tabel dari buku yang ada pada buku Rancop. Untuk RP-nya itu dari perkalian antara R-nya di sini dengan standar ratanya. Jangan lupa masukkan dolar karena akan digunakan sebagai pembanding ketat dan memudahkan untuk menerangnya seperti ini. Lanjut untuk pemberian notasinya di sini bisa dicek apakah 3,65 lebih besar dari 3,55. Jika ya, maka diberikan bintang 1 karena berpengaruh nyata. Begitu seterusnya. Di sini 2,11 itu lebih kecil dari 3,55. Jadi diberikan non signifikan atau tidak nyata pengaruhnya. Begitu seterusnya bisa dicek di sini 2,52 lebih kecil dari 3,55 maka diberikan non signifikan karena tidak berpengaruh nyata. Untuk notasinya di sini sama seperti sebelumnya, saya sudah berikan warna kuning sebagai pembatasnya agar lebih jelas. Di sini A, dari sini sampai sini B, sini C, di sini B.
Bisa dilihat notasinya di sini. Dari notasinya ini maka dapat disimpulkan bahwa yang sangat berpengaruh nyata di sini yaitu perlakuan dari S70, baik uji lanjut BNT, BNJ, maupun Duncan. Dan yang menghasilkan pengaruh yang rendah itu perlakuan S20, baik uji lanjut BNT, BNJ, maupun uji lanjut Duncan. Sekian video mengenai rancangan acak lengkap dan uji lanjut dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.